Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Fitan Hafizah. Saya merupakan mahasiswi pendidikan bahasa Inggris dari kelas 4B dengan NIM 230304601115. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya akan membahas topik yang menarik, yaitu conversational analysis atau analisis percakapan. Nah, teman-teman pastinya sering ngobrol kan kalau misalnya sehari-hari gitu. Nah, tahukah teman-teman kalau misalnya teman-teman ini ngobrol ataupun berbicara atau berinteraksi dengan orang-orang lain, sebenarnya kita tuh punya pola dan struktur tertentu. Nah, itulah yang bakalan kita bahas hari ini, yaitu apa? Conversational analysis in qualitative research. Next. Nah, sebelum kita mengenai lebih lanjut, kita harus tahu dulu sebenarnya what is conversational analysis itu. Jadi, conversational analysis atau CA adalah metode penelitian kualitatif yang fokusnya itu mengamati bagaimana orang dapat berinteraksi satu sama lain melalui percakapan. Nah, bayangin, misalnya teman-teman lagi ngobrol sama orang tua, keluarga, ataupun orang lain gitu ya. Nah, tanpa sadar, kalian ini sebenarnya mengikuti aturan-aturan tertentu, seperti bergiliran berbicara, terus juga cara merespon pertanyaan, atau cara mengakhiri percakapan. Nah, menurut ahli dari Sachs, Scaglove and Jefferson, 1974, di sini menyebutkan conversation analysis is a study of recorded naturally occurring talk in interaction in order to discover how participants produce and interpret social interaction. Nah, di sini para ahli mendefinisikan CA itu sebagai studi tentang percakapan yang direkam dan terjadi secara natural untuk menemukan bagaimana partisipan ini menghasilkan dan menginterpretasi interaksi sosial. Jadi, pada intinya, conversational analysis itu ya mempelajari pola dan struktur dalam percakapan sehari-hari untuk memahami hubungan sosial, dinamika kekuasaan, dan aturan komunikasi yang terjadi di society atau masyarakat. Kita lanjut ya. Nah, di dalam metode penelitian CA ini ada beberapa aspek penting yang harus kita tahu dulu. Di sini ada aspek dari CA atau conversational analysis. Di sini ada 7. Nah, yang pertama kita bahas satu dulu ya. Yang pertama ada opening and closing. According to Peltridge, opening and closing in conversation are often carried out in typical ways. They are also context and speech event specific. Nah, yang pertama yaitu opening dan closing. Di mana kalau misalnya ya teman-teman sadar cara kita memulai dan mengakhiri percakapan itu sebenarnya ada polanya. Nah, misalnya nih, teman-teman mau ngobrol, mau memulai percakapan. Misalnya kalau ketemu teman, kita bilangnya kayak, "Hi, how are you? Apa kabar?" Bukannya langsung kayak, tadi aku lihat film bagus loh gitu. Jadi kayak langsung to the point tuh enggak ya. Biasanya ada basa-basi dulu. Nah, begitu juga kalau misalnya kita mau closing atau kita mau mengakhiri percakapan, pasti kan kayak, oh ya udah ya, I gotta go, udah sampai sini aja, bye, apa segala macam. Di sini berarti opening dan closing itu menjelaskan bahwa pembukaan dan penutupan percakapan ini sering dilakukan dengan cara-cara yang khas, tergantung pada konteksnya ya. Yang kedua ada agency pair. Agency pair itu, an agency pair is a unit of conversation that contains an exchange of one turn each by two speaker. Nah, ini adalah unit percakapan yang berisi pertukaran satu giliran dari dua pembicara. Contohnya, ada pertanyaan dilanjut dengan jawaban, ada salam dibalas dengan salam balik, ada ajakan juga akan diikuti oleh respon. Misalnya kalau ada yang bilang "Hi, good morning", pasti kita jawabnya "Hi, good morning". Gak mungkin kita jawabnya "Hi, I'm fine", kan gak nyambung ya. Nah, ini terjadi secara natural dan spontaneous. Terus yang ketiga ada topic management. Jadi katanya dulu ya,
Management berarti memanage atau mengelola. Nah, di sini yaitu tentang bagaimana si pembicara itu mempertahankan topik pembicaraannya yang berkaitan dengan konteks yang dia obrolkan ya. Misalnya nih di budaya kita beralih topik pembicaraan secara tiba-tiba kan kadang dianggap nggak sopan. Misalnya kita lagi ngomongin sport, kita lagi ngomongin bola, terus tiba-tiba kita seblak di situ enak deh, kan nggak nyambung, itu out of topic. Nah, makanya di sini ada topic management. Jadi kayak fokus dengan satu topik itu, nggak langsung tiba-tiba kita OOT atau out of the topic. Oke. Yang keempat ada turn taking. Turn taking gives a chance for speakers to do conversation smoothly. Nah, di sini yang keempat berarti adanya giliran berbicara. Ini memberikan kesempatan pada pembicara untuk melakukan percakapan dengan lancar. Jadi nggak ada yang lebih mendominasi pembicaraannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, ada preference organization. Nah, preference organization itu gives freedom in responding to some first pair of part. Nah, yang kelima, ini adalah pasangan yang memberikan kebebasan dalam merespon bagian pasangan pertama. Nah, apakah itu responnya disukai maupun tidak disukai. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, misalnya kita ngasih tawaran ya, ajakan, itu kan pasti akan direspon, ada responnya. Nah, kita tuh memberi kebebasan mereka untuk merespon itu, baik mereka itu setuju maupun tidak, gitu ya. Oke, yang keenam ada feedback. Feedback ini adalah cara pendengar merespon dan menunjukkan perhatian dan pemahaman, attention or understanding. Kemudian pada repair is how speaker or listener fix problem. Jadi bagaimana si pembicara itu tuh menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi misalnya kayak maksud aku tadi kayak gini, bukan itu yang aku maksud. Jadi kayak bisa dibilang repair itu juga clarify gitu ya, misalnya ada kesalahan. Oke, kita lanjut ya. Oke, dalam conversational analysis ada dua percakapan nih, ada dua tipe percakapan yang harus kita ketahui. Yang pertama ada high involvement style, di mana high involvement style itu ya gaya percakapan yang lebih ekspresif, sering menyela, berbicaranya itu cepat dan menunjukkan antusiasme yang tinggi. Nah, biasanya nih orang-orang yang dengan gaya percakapan ini biasanya mereka kelihatan yang orang yang aktif dan juga ekspresif. Nah, yang kedua ada high considerateness style, di mana ini merupakan kebalikan dari high involvement style. Nah, di sini gaya pembicaranya itu lebih berhati-hati, terus dia lebih sabar, dia nggak mau nyela, jadi kayak lebih calm. Nah, bisa disimpulin juga mungkin ini bisa untuk yang introvert dan ini kategori untuk yang extrovert karena lebih ekspresif dan juga lebih talkative. Oke, kita lanjut. Nah, kedua tipe ini atau kedua jenis gaya berbicara ini dalam conversation analysis itu nggak salah ya, nggak ada yang salah, cuma beda pendekatan aja dalam cara berkomunikasinya. Kita masuk ke step of conversational analysis. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau lakukan penelitian menggunakan CA, itu ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama ada data collection. Di mana data collection ini yaitu pengumpulan data. Kita harus menggunakan percakapan yang real life. Nih, real life ya, natural dan juga dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, biasanya itu bisa dalam bentuk recording. Recordingnya tuh kayak rekaman suara ataupun video gitu ya. Nah, yang kedua ada transcription. Nah, ini nih lumayan ribet karena apa? Karena mentranskripsi pembicaraan itu harus dengan detail, termasuk juga jeda, terus habis itu tumpang tindihnya dan juga intonasi. Jadi itu merupakan catatan-catatan penting yang harus kita lakukan ketika melakukan penelitian menggunakan conversational analysis. Yang ketiga ada identifying sequence, yaitu menemukan pola giliran berbicara, terus juga ada juga menemukan pola tanya jawab atau question and answer dan juga repair dalam sebuah percakapan. Yang keempat ada microanalysis. Nah, microanalysis itu
ya berbicara bagaimana ya, mikroanalisis yaitu analisis mengenai bagaimana pembicara itu dapat melakukan pembicaraan yang struktur dan bagaimana partisipan dapat mengelola alur percakapan nih. Jadi percakapannya terarah gitu, nggak alurnya nggak kesana kesini kesana kesini. Jadi fokus pada masalah yang mau diteliti itu apa, yang ngomonginnya tentang itu. Oke, yang terakhir ada interpretation, nah atau interpretasi ya. Dari pola-pola yang kita temukan, terus kita juga harus bisa memahami apa sih yang mereka ungkapkan dalam peran sosial atau apa sih yang mereka omongin gitu. Jadi semua percakapan ini bakalan kita interpretasi lagi sesuai dengan konteks pembicaraannya atau masalah yang kita teliti. Nah, dari metode penelitian pastinya kan ada advantage dan disadvantage, yaitu kelebihan dan juga kekurangannya. Because nothing is perfect. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Yang pertama, ada detailed understanding of real interaction. Di kelebihan pertama yang memberikan pemahaman yang detail tentang interaksi nyata. Nah, kedua, focus on natural, yaitu fokus pada pembicaraan natural sehari-hari. Nah, yang ketiga ada reveals hidden social structure in conversation like power and roles. Jadi yang ketiga yaitu bisa mengungkapkan struktur sosial yang tersembunyi dalam percakapan seperti dinamika kekuasaan ataupun peran. Jadi kayak bisa menemukan hidden social structure kayak yang tersirat di dalamnya tuh kayak gimana. So habis itu yang keempat ada useful in education, media, healthcare, and legal settings. Nah, metode penelitian ini atau CA, conversation analysis, bisa digunakan di beberapa penelitian yang cakupannya tuh luas ya. Education bisa, otomatis bisa karena contohnya education pasti bisa karena bisa dilakukan untuk mengevaluasi interaksi antara guru dan siswa. Kemudian media jelas karena media kan sumber untuk berkomunikasi. Kemudian healthcare itu bisa juga teman-teman. Nah itu kayak dokter dan pasiennya dan juga many more bidang lainnya. Jadi untuk yang mau penelitian menggunakan CA ini bisa banget karena cakupannya luas dan bisa diterapkan di mana saja ya. Oke, nah disadvantage-nya kayak gimana? Kurangannya yaitu time consuming. Itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi penelitian menggunakan metode ini cukup lama ya. Nah, terutama pada transcription dan juga microanalisisnya. Karena kan itu kan nggak mudah ya, kita harus benar-benar teliti kayak gimana. Nah, habis itu ada focus only on what it said. Jadi kayak berfokus pada ya udah yang dicakapin, yang diomongin aja. Kadang kita nggak tahu sebenarnya tuh yang ada di dalam pikirannya dia tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak berbasis pada emotion. Terus yang ketiga ada contextual meaning. Nah, contextual meaning itu ya makna kontekstual itu terbatas karena hanya pembicaraan, jadi nggak dilihat dari latar belakangnya. Kemudian may not be suitable for large scale. Jadi mungkin penelitian ini nggak cocok untuk skala yang topiknya tuh terlalu besar atau terlalu abstrak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, dari penelitian yang menggunakan CA ini saya dapat 3 research. Yang pertama ada undergraduate thesis atau skripsi. Di sini dengan judul A Conversation Analysis of Application Turn Taking Mechanism yang ditulis oleh Ana Najmiyatul Huda tahun 2016. Kemudian yang kedua ada master thesis dari Nasi Masnid Isyad Al-Bailat yaitu Internet Linguistic, A Conversation Analysis of Online Synchronous Chat and Face-to-Face Conversation of EFL Undergraduate Student in Jordan. Terus yang terakhir ada disertasinya. Nah, disertasinya di sini yang saya temukan ini dengan judul Conversation Analysis, A Study of Institutional Interaction and Gender in Russian Classroom. Nah, ini menarik sih. Ini miliknya Carol Teresa Green dari University of Alberta, Kanada. Oke, nah ini tadi merupakan referensi dari ketiga research tersebut itu menggunakan pembesar penelitian itu siapa ya. Jadi dia adaptasi dari siapa? Yang pertama ada skripsi ada dari Charles Goodwin and Heritage.
yaitu Conversation Analysis tahun 1990. Kemudian juga ada dari Anthony J. Liddicoat, An Introduction to Conversation Analysis sebagai pedomannya tahun 2007. Kemudian untuk yang master thesis itu ada Tain Have, Doing Conversation Analysis, A Practical Guide tahun 2007. Kemudian ada Scaglove and Jefferson tahun 1974. Kemudian ada Wardorf tahun 2006 dengan bukunya An Introduction to Sociolinguistic Chapter on Conversation. Yang terakhir ada disertasi, itu menganut pedoman dari Atkinson, J.M. Heritage G. 1984, Structure of Social Action Study in Conversation Analysis. Nah, kemudian juga ada dari sama ya, ini Scaglove and Jefferson tahun 1974, A Simplest Systematic for Organization of Turn-Taking for Conversation. Oke. Nah, dari ketiga research yang saya temukan, mari kita bahas salah satu contoh penelitian yang menarik nih. Penelitian dari Carol Teresa Green dalam disertasinya yang berjudul Conversation Analysis, A Study of Institutional Interaction and Gender in Russian Classroom. Jadi, penelitian ini berfokus pada interaksi antara guru dan siswa di kelas bahasa Inggris di sekolah Rusia. Nah, penelitian ini menganalisis bagaimana struktur percakapan seperti turn-taking, agency pairs, dan repair diorganisir dalam setting institusional, yaitu kelas, dan bagaimana hal ini dipengaruhi oleh gender dan peran institusional antara guru dan murid. Dalam penelitiannya, Green sebagai peneliti itu menggunakan framework CA, Conversation Analysis, dari miliknya Atkinson and Heritage tahun 1984, yang dimana mereka dapat melihat percakapan sebagai bentuk tindakan yang terstruktur dengan fokus pada turn-taking, agency pairs, dan juga repair. Adapun tahapan penelitiannya yaitu meliputi pengumpulan data. Ya, pengumpulan datanya itu menggunakan rekaman kelas, transkripsi yang detail, dan juga mikroanalisis pola percakapan dan interpretasi hasil. Di sini hasil penelitiannya itu menemukan bahwa meskipun struktur universal seperti turn-taking, agency pairs, dan repair muncul di kelas, penggunaannya bervariasi tergantung pada gendernya. Jadi guru ini dapat mengontrol bagaimana besar giliran berbicara atau turn-taking dan repair yang berlangsung di kelas tersebut. Jadi di sini ditemukan bahwa siswa laki-laki ini sering menyela dan membutuhkan lebih banyak koreksi. Sementara siswa perempuan itu lebih cenderung kayak menunggu giliran dan merespon lebih akurat. Nah, guru menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap siswa perempuan, tapi lebih banyak memuji siswa laki-laki ketika mereka berperilaku baik atau menjawab dengan benar. Jadi yang suka menyela-nyela yang tadi kita bahas stylenya, yaitu pada bagian cowok berarti murid laki-laki berarti high considerate. Berarti kalau laki-laki berarti high involvement style, karena dia lebih ekspresif, lebih suka menyela-nyela dan berbicaranya cepat. Kemudian kalau misalnya yang murid yang cewek itu lebih ke high considerateness style. Itu kebalikannya, lebih hati-hati, terus sabar dan tidak suka menyela. Tapi jawabannya lebih akurat. Oke. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan kita hari ini tentang conversational analysis. Dari pembahasan ini dapat kita lihat ya bahwa conversational analysis itu merupakan alat penelitian yang powerful untuk memahami bagaimana sih kita tuh berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun prosesnya bisa dibilang rumit dan cukup memakan waktu, namun hasil yang didapat bisa sangat berharga untuk memahami dinamika sosial, terutama dalam konteks pendidikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai conversational analysis hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.